Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan hasil observasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung mengenai Badan Usaha milik Desa Kedung Padang. Selanjutnya yakni mengenai latar belakang. Adapun latar belakang yang saya ambil untuk mengobservasi kegiatan badan usaha milik desa yang ada di Desa Padangan yakni Badan Usaha milik Desa atau BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Dibentuknya berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu cara yakni dengan adanya dibentuknya Badan Usaha milik Desa. Tentunya dalam pendirian Badan Usaha milik Desa ada beberapa kendala dan hambatan dalam proses berjalannya organisasi tersebut, sehingga diperlukannya observasi guna untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan badan usaha milik desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Adapun rumusan masalah yang saya ambil untuk mengobservasi badan usaha milik Desa Kedung Padang yakni yang pertama mengenai bagaimana keadaan geografi Desa Padangan. Selanjutnya, bagaimana sejarah pendirian dan profil badan usaha milik Desa Kedung Padang. Yang ketiga, bagaimana program yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang. Yang selanjutnya, bagaimana kendala yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kendala yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang tersebut. Pun tujuan dari observasi yang saya ambil yakni yang pertama untuk mengetahui bagaimana keadaan geografi yang ada di Desa Padangan. Yang kedua untuk mengetahui sejarah pendirian dan profil badan usaha milik Desa Kedung Padang. Yang ketiga untuk mengetahui program yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang. Yang selanjutnya yakni untuk mengetahui kendala yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang. Yang terakhir yakni untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang ada dalam badan usaha milik Desa Kedung Padang. Baik, yang selanjutnya yakni mengenai gambaran umum Desa Padangan. Desa Padangan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki jumlah penduduk paling banyak di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Ngantru. Di Desa Padangan memiliki jumlah penduduk sekitar 7.800 sampai 8.000 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Padangan bermata pencarian petani yakni sebesar 60%. Di sini bermata pencarian petani karena lahan persawahan yang ada di Desa Padangan masih banyak. Adapun fasilitas yang ada di Desa Padangan yakni seperti postu atau puskesmas tunggal untuk dewasa dan balita, masjid, mushola, SD, MI, dan lain sebagainya. Adapun luas wilayah Desa Padangan yakni 4,61 km persegi atau 12,51% dari wilayah Kecamatan Ngantru. Yang selanjutnya yakni mengenai pemberdayaan yang ada di Desa Padangan. Di dalam Desa Padangan terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang biasa disebut dengan LPMD. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah mufakat sebagai mitra desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMD di sini mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan serta partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Program pemberdayaan yang ada di Desa Padangan yakni seperti UMKM, Badan Usaha milik Desa atau BUMDes, PKK, ada program dari Dinas Pertanian, perencanaan perindustrian seperti UMKM, pelatihan makanan tradisional dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yakni mengenai Badan Usaha milik Desa Padangan yakni mempunyai nama BUMDes Kedung Padang.
BUMDesa Kedung Padang merupakan badan usaha milik desa yang didirikan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. Di sini badan usaha milik desa Kedung Padang berdiri pada tahun 2017. Adapun latar belakang berdirinya BUMDes Kedung Padang yakni karena merupakan anjuran dari pemerintah bahwa setiap desa harus mempunyai BUMDes dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang ada di desanya masing-masing. Sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa nomor 18 tahun 2017. Badan usaha milik desa Kedung Padang, Desa Padangan diketuai oleh Bapak Advanu Nanda, yang selanjutnya sekretarisnya yakni Bapak Muhammad Ali Mazhar. Adapun bendaharanya yakni Pak Agustin. Adapun ketua pengawasnya yakni Pak Mastur Yusuf, anggota pengawasnya Pak Abu Salim dan Pak Susilo, dan yang penasihatnya yakni Bapak Situr selaku kepala desa. Kantor badan usaha milik desa Kedung Padang yang beralamat di Desa Padangan, RT 002 RW 005 Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Yang selanjutnya yakni mengenai program-program di badan usaha milik desa Kedung Padang, Desa Padangan. BUMDes Desa Padangan lebih berkonsentrasi dalam salah satu unit usaha yang dibentuk BUMDes, yaitu unit jual beli dan perdagangan atau biasa disingkat dengan JBP. Unit tersebut dibentuk sebagai upaya pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, khususnya yang berkaitan dengan jual beli dan perdagangan desa. Selain itu, BUMDes Kedung Padang mempunyai unit usaha yang masing-masing mempunyai struktur organisasi sendiri sehingga dapat membantu proses berjayanya BUMDes Kedung Padang. Adapun unit-unit usaha tersebut yakni adalah unit jual beli dan perdagangan yang mempunyai usaha yakni kafe dan kios desa. Yang selanjutnya yakni unit pertanian dan peternakan mempunyai usaha kemitraan sapi daging. Pada unit industri mempunyai program UMKM yang mana sudah mendapatkan PIRT dan mempunyai produk unggulan berupa tortilla atau keripik jagung, dodol jagung, dan emping jagung. Unit usaha JBP atau jual beli dan perdagangan BUMDes Kedung Padang nantinya difungsikan sebagai pusat segala jenis kegiatan perekonomian. Salah satunya dalam pemasaran produk desa baik ke dalam maupun keluar, serta pengadaan barang dari luar yang diperuntukkan untuk warga desa. Di sini dituntut aktif dalam pengembangan sektor-sektor usaha yang nantinya dinaungi oleh BUMDes yang tentunya berpedoman dengan pasal-pasal kerja yang berlaku, salah satunya yakni pemberdayaan tenaga kerja lokal khususnya pemuda desa. Baik, tentunya dalam menjalankan suatu organisasi pasti ada yang namanya hambatan atau kendala. Di sini badan usaha milik desa Kedung Padang juga memiliki beberapa hambatan atau kendala, yakni hambatan yang pertama, susahnya koordinasi antara anggota badan usaha milik desa yang dikarenakan di sini anggota badan usaha milik desa Kedung Padang memiliki domisili yang berbeda dan saling berjauhan. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara dibentuknya unit usaha khusus, yang mana masing-masing unit menjalankan usahanya masing-masing yang memiliki struktur organisasi sendiri, sehingga dapat membantu proses berdirinya badan usaha milik desa. Adapun unit usaha khususnya yakni yang pertama unit jual beli usahanya kafe dan kios desa. Yang kedua unit pertanian dan peternakan usahanya yakni kemitraan sapi daging. Selanjutnya unit industri UMKM yang mempunyai produk unggulan berupa tortilla atau keripik jagung, dodol jagung, dan lain sebagainya yang sudah mempunyai PIRT. Selanjutnya hambatan yang kedua yakni susahnya mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat ini, dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat kegiatan sedikit terhambat. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut adalah yakni dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kreativitas baik, yakni yang selanjutnya yakni mengenai peran agen pembaharu. Adapun sebagai agen pembaharu atau agen of change dan agen controlling
Tantangan dalam proses pemberdayaan desa ke depannya sangat diperlukan peran pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna untuk meningkatkan pemberdayaan yang ada di desa. Karena kita sebagai pemuda tentunya mempunyai idealisme yang tinggi, juga tidak memiliki kepentingan yang terselubung dalam melakukan aktivitas pemberdayaan yang ada di desa. Yang selanjutnya yakni sebagai katalisator yang menggerakkan program pemberdayaan untuk bergerak menuju perubahan sebagai pemecah masalah dan membantu proses perubahan menjadi lebih baik. Berperan dalam membantu organisasi pemberdayaan dalam mengatasi setiap masalah dan kebutuhannya sehingga permasalahan dan kebutuhan tersebut dapat terselesaikan dan terpenuhi. Dalam hal ini, membantu proses perubahan berarti memiliki kewajiban untuk membimbing mulai dari menemukan masalah hingga mencari solusi yang ada untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang. Adapun peran kita sebagai agen pembaharu yang pertama yakni kita harus mempunyai rasa empati akan adanya pemberdayaan yang ada di desa, yakni khususnya Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang. Rasa empati sangatlah penting karena rasa empati akan mengarahkan agen perubahan untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat, sehingga motivasi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik melalui adanya program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kita sebagai agen pembaharu menjadi wakil terdepan dalam berbagai ajang kompetisi masyarakat dalam pemberdayaan yang ada di desa. Kompetisi dalam hal ini mempunyai arti sebagai pemuda memiliki daya saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat memajukan pemberdayaan yang ada di desa karena kualitas dan kuantitas yang ada. Sebagai agen pembaharu, kita harus ikut aktif dalam berorganisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga pemberdayaan desa, yakni Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang, yang bisa menjadi wadah bagi pemuda untuk berdinamika, menyalurkan ide, berkreasi dan dalam bidang wirausaha dan bidang lainnya. Yang selanjutnya yakni kita harus bisa membangun sinergi dengan para sesepuh dan perangkat desa. Hal ini sangatlah perlu karena dalam sebuah pemberdayaan desa terdapat tatanan dan perundang-undangan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan sesepuh dan perangkat desa tentunya akan membantu dalam proses pemberdayaan desa agar memahami apa itu tujuan pemberdayaan desa yang ada. Keterlibatan perangkat desa sangat membantu jalannya organisasi pemberdayaan desa, sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan secara bersama. Adapun saran untuk Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang yakni Badan Usaha Milik Desa Kedung Padang bisa lebih meningkatkan koordinasi antar pengurus Badan Usaha Milik Desa, yang mana apabila koordinasi antar pengurus Badan Usaha Milik Desa baik, maka akan berpengaruh dalam kualitas pemberdayaan desa yang ada. Pemasaran produk bisa dilakukan di luar desa, sehingga dapat menambah pendapatan desa. Pemasaran produk bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Semoga program yang ada berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan serta produk-produk yang ada bisa dipasarkan di luar Tulungagung. Menjalankan usahanya, terus kita tampung, kita bisa memberikan masukan, oh ini barangnya harusnya gini, terus sistem pengolahannya begini, sehingga kita nanti bisa bersaing di pasar. Sifatnya itu untuk seluruh warga Padangan. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk bisa saya tanya-tanya. Sama-sama Dek. Iya. Apabila saya tadi ada salah-salah kata dalam bertanya, saya mohon maaf. Sama-sama, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Sukses, iya. Tetap semangat menimba ilmu di kampus. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Boleh minta foto? Boleh. Di Desa Padangan ini
lembaga pemberdayaannya itu apa saja kalau boleh tahu? Selama ini yang didirikan desa ya masih BUMDes. Ada desa bisa namanya BUMDes Ujung Padang yang didirikan pada tahun 2017. Yang beralamat di Alamatnya Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kantornya berlokasi di RT 02 RW 05. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.